Zailani, Masya Allah, lecet ini Zailani. Masya Allah Maryam, subuh langsung beri kopi Maryam nah. Lia Putria, Maryam terima kasih kopinya lah. Lina, nah datang. Al Adil, kayak apa kabar ulun ya? Bila salam beri pertanyaan beri hadiah lah Al Adil lah. Waalaikumsalam. 86, Masya Allah. Rumah tentu nggak ada nih. Mahal abah bila. Mahal tanggal berapa kina? Nisa Az-Zuhra, amin ya rabbal alamin, banyak rezekinya amin. Nisa doae, thank you, terima kasih. Mahmud Janto. Alam Jabarut sama alam malakut gimana melihatnya? Melihat itu anugerah oleh Allah Ta'ala. Tidak sembarangan orang diberikan. Jadi tidak mesti harus dengan amaliyah, enggak. Ada orang itu dengan tidak amaliyah diberikan melihat. Biasanya kalau orang terbuka futuhatnya ada yang diberikan. Melihat alam Jabarut dan alam malakut dan lauh mahfuz. Itu diberikan kepada orang biasanya kebanyakannya orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan. Tapi ada juga orang yang tidak diberikan walaupun dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan penglihatan. Karena itu termasuk min sirri, daripada asrarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sir yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita itu terbuka futuhat. Sehingga kita diberikan melihat dengan penglihatannya melihat alam Jabarut dan malakut. Apa hukumnya sembahyang Jumat mencari nang ada bagi-bagi nasi kotaknya? Boleh aja hukumnya, bobah aja hukumnya. Kada sunat atau kada bobah aja hukumnya. Karena makan tuh hukumnya mubah. Hukumnya boleh aja makan itu, harus saja. Nisa Az-Zahra, memasrahkan Nur Muhammad tuh sambil beraba, sambil guring, sambil berjalan, sambil dalam WC, kada apa-apa. Kenapa jadi harus mesrakan betul? Ya karena Nur Muhammad itu meliputi. Kada bisa lepas daripada kita. Cuma kita aja yang sering melepaskannya. Jadi di mana aja kita kada bisa lepas dari Nur Muhammad. Jadi kenapa waktu berjalan aja kita mengingatkan? Harusnya setiap waktu mengingatkannya. Karena apa? Karena kita ini majar kenyataan Nur Muhammad. Masa kita lupa? Kalau pian itu memakai baju abah pian. Kalau pian lupa memakai baju abah pian berarti kada hadir abah pian. Berarti pian itu melupakan namanya. Yang pian pakai. Yang kita pakai ini semua adalah Nur Muhammad. Jadi kalau kita lupa waktu berjalan aja ingat berarti lupa yang lainnya. Telanjang berarti. Yang semua yang ada pada kita ini Nur Muhammad. Kenapa jadi bisa lupa? Amin ya rabbal alamin. Amin penjaga malam. Ratmi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan guru yang datang saat sakaratul maut itu bujuran guru kita atau setan? Nanti kita akan tahu sendiri itu.
Karena yang menolongi kita itu amaliyah kita di waktu itu, bukan kita. Kalau kita sadar itu alhamdulillah. Kalau kita tuh kan ada orang yang di waktu sakaratul maut itu tidak sadar sama sekali. Ada yang sadar, ada yang sadar, ada yang tidak sadar di waktu kita sakaratul maut. Karena kita dekat dengan guru kita tahu nanti siapa guru kita atau setan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah, guru penjelasan tentang Isra. Isra artinya perjalanan. Menurut hakikat Isra Mi'raj, dimensinya di alam mimpi atau nyata. Di alam nyata kita ini. Kalau kita tuh apa itu? Kalau kita penjelasan Isra menurut hakikat. Iya, kalau menurut hakikat di alam nyata, bukan di alam mimpi. Kalau di mimpi itu mimpi, di alam nyata. Perjalanan Isra Mi'raj itu asalatul mukmin apa tuh? Apa namanya? Asalatul mi'rajul mukmin ya. Sembahyang itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Jadi Isra Mi'raj itu maksudnya kita kalau dalam sembahyang itu adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya mencapai kema'rifahan. Di waktu kita itu dalam sembahyang, dalam duduk, dalam diam, dalam berdiri, dalam segala aktivitas, itu hendaknya kita itu mi'raj terus sebenarnya. Hadir minta relawan belajar ingin. Amin, Notmi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila salat Jumat ma'ampar sajadah saparuh aja bolehlah guru. Banyak lihat orang kayak itu. Kada apa-apa. Itu namanya satrah namanya. Satrah penanda namanya. Penanda bahwasanya di situ tidak bisa dilewati. Itu boleh aja mengampar ataupun sebatang ruku ya. Benda apapun dihamparkan di depan kita boleh. Pencari hikmah terima kasih. Kada konsentrasi oleh mencari hikmah. Makasih. Pencari hikmah terima kasih. Mimpi orang yang baru meninggal tapi orang yang meninggal itu menangis. Nah, mungkin ada amanahnya kah yang belum disampaikan atau apa namanya? Wasiatnya kah belum terpenuhi, wallahu alam lah. Hingga umpat batakon apakah setiap doa pasti akan dijawab? Pasti, karena itu janji Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum kata Allah Ta'ala. Pasti dikabulkan. Cuma bentuknya kadang kita tidak tahu. Kapan waktunya kita tidak tahu. Ura amun kita beramaliyah istiqamah bila ada kenanya kada tamaca bata bulik pulang guru lah. Mun kita beramaliyah istiqamah bila ada kenanya kanaknya kada tabaca amaliyah itu tabulik pulang. Namunnya kada tabaca amaliyah itu kalau kita sudah di makam istiqamah itu pasti kita mengulangi lagi, pasti kepingin mengulangi lagi. Maksudnya kita itu sayang kalau ketinggalan, mengqadha maksudnya pasti terkada lagi diqadha. Kalau tidak bisa pagi sore tidak bisa malam, berarti itu yang mau istiqamah. Itu sudah masuk kepada istiqamah. Terima kasih pencari hikmah. Masya Allah. Kalbar hadir Suhardi, Masya Allah. Pencinta salawatkah? Salawat Mekah. Oh, Masya Allah Ustaz. Amang umpat nonton pian lah. Amang nih kalau di DM kada tahu-tahu Amang nih. Amang nih kapan ke Mekah Mang? Ngulun cari di Mekah kada ada pian. Soalnya bulik ke kampung. Guru bertanya salat Jumat orang yang sudah azan. Orang salat apa hukumnya? Bertanya salat Jumat orang sudah azan. Kayak apa itu? Guru bertanya salat Jumat orang sudah azan. Orang salat apa hukumnya? Orang pas azan.
habiskan dulu azannya baru salat kalau masuk ke masjid. Kalau masjid kan hari Jumat lah orang azan, habiskan dulu azannya baru salat Jumat. Baru salatnya tuh. Baru salat. Salat Jumat, orang sudah azan, salat apa hukumnya? Ya, urmun sudah azan kada apa-apa, waktu azan yang kada boleh. Ada mengatakan makruh waktu azan itu. Jadi wajib kita menjawab dulu tarjih dulu, menjawab azan itu dulu. Baru habis itu kita terima kasih pencari hikmah. Amang salah amang. Ada pengalaman Isra yang bercerita berbeda-beda. Ada yang menembus gunung, bicara dengan hewan. Maknanya apa, Guru? Ya, orang itu kan diberi kelebihan. Maksudnya perjalanan Isra itu sama dengan perjalanan orang salik. Perjalanan orang salik untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu macam-macam ditemui. Jadi rumput yang bisa berbicara adalah berbicara dengan hewan, melihat orang seperti hewan, macam-macam. Jadi perjalanan orang Misra itu persis, Isra itu persis seperti perjalanan orang salik. Sesuatunya dibukakan. Linuriyahu min ayatina, dilihatkan oleh Allah Ta'ala apa daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi orang yang salik itu sama. Jadi orang Mi'raj itu Isra itu sama dengan orang yang perjalanan salik sebelum dia mencapai kema'rifahan. Itu macam-macam dibukakan. Kalau bagi orang yang salik itu macam-macam juga dibukakan. Sebagaimana perjalanan Nabi dibukakan, dilihatkan ini, diganggu ini, macam-macam. Seperti itulah perjalanan orang salik untuk mencapai ma'rifatullah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, perjalanan seperti itu. Perjalanan itu seperti itu. Saman kebanyakan wayah ini batu tunjulan maisi sab salat. Salat berjamaah kayak apa itu, Guru? Ya itu tergantung orangnya. Jadi Nabi seandainya orang tahu itu padilatnya itu apa namanya? Padilat sab awal itu istilah orang pun merangkak pun artinya menuju itu sab awal. Tapi karena kada tahu padilatnya, jadi betul tunjulan di muka itu. Mau tanya Kang, Kang ini biasa orang mana nih? Orang Tasik biasalah. Setan dan jin itu sifat apa zat? Zat yang mempunyai sifat, cuma zatnya latifah. Zatnya latifah. Artinya latifah kada bisa dilihat oleh kita. Tapi bagi orang sebagian ada yang bisa melihat jin, melihat setan. Itu ada sebagian orang. Ya, karena zatnya latifah. Tetapi di zaman Nabi dahulu itu setan jin itu nampak mereka. Tapi setelah Nabi Muhammad itu diutus ke bumi, lalu mereka itu kada diberikan Allah lagi kita ini untuk melihatnya. Jarang orang-orang yang bisa melihatnya. Jadi itu zat kah? Ya zat karena dia makhluk, tapi zatnya latifah. Kalau pada diri kita itu nafsu setan, nafsu kita nafsu su namanya. Nah, itu berupa sifat berarti kalau di dalam diri kita. Banjarmasin hadir, Guru ulun permisi batakunlah masalah fardu kifayah. Tata caranya mengucurkan air pertama itu apa langsung? Seperti ini, kalau kita memandikan mayat itu bagusnya itu dibersihkan dulu mayatnya itu tidak diniati dulu bagusnya. Kalau ulun mengambil ijazahnya itu seperti itu. Jadi ulun mengambil ijazahnya itu dibersihkan dulu mayatnya, disiram dulu, disabuni dulu. Nanti sudah bersih semuanya dimiradu macam segala baru dimandikan diniati. Seperti itu. Jadi dibersihkan dulu. Itu menurut kita. Ulun mengambil dari saudaranya Guru Muaz dari Guru Bangil. Seperti itu ulun mengambil ijazahnya seperti itu. Jadi belajarnya itu ulun tuh kalau fardu kifayah itu memandikan mayat itu dibersihkan dulu mayatnya, dibuangi dulu yang di bawah kuku. Pokoknya dibersihkan lah. Full habis dibersihkan baru nanti itu dimandikan dengan niat memandikan mayat. Wallahu alam. Seperti itu. Bagus seperti itu. Supaya jangan lagi kita membersihkan.
Doakan mudahan kawa manjalani jalan salikin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Imtiror Mustafa, Masya Allah. Guru sepil salawat yang rajin pian baca sebelum belajaran rajin. Itu akidatul awam namanya. Akidatul awam. Abda Ubis namanya. Akidatul awam. Amang nih gaib gurai. Ada di mana-mana ulun. Iya toh. Kadang dibajar ulun lihat. Amang nih. Amin ya rabbal alamin. Ulun mencari pian di Mekah kadeda. Ini guru syarat wajib zakat harta minimal simpanan berapa wajibkah setiap bulan kita keluarkan gaji zakat kita seperti ini tasyala. Kalau orang itu bergaji 8 jutaan itu sekarang kan ada namanya zakat provinsi. Kalau di bawah daripada 8 juta itu belum sampai lagi zakat. Misalnya 6 juta gajinya 6 juta setengah itu bebaya sangkut bahasa kita tuh, apalagi amas larang sekarang ini kada sangkut biasanya. Karena gaji kita itu dihitung, zakat kita itu dihitung dengan amas, yaitu 77,4 gram amas. Jadi kalau harta pian itu dihitung dengan amas itu sama sebandingannya dengan 77,4 gram amas. Nah berarti itu pian wajib zakat. Kalau zakat provinsi itu pian masih zakat provinsi itu. Bolehlah dikeluarkan setiap bulan, boleh. Diniati mengeluarkannya tuh, sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku terdahulu berdahulu itulah sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku berdahulu 200.000 300.000. Nanti akhir tahun dihitung misalnya setahun, nah yang aku keluarkan sudah 2 juta. Harta kita semuanya gaji kita dalam setahun tuh jumlahnya 100 juta, berarti tinggal 500 saja lagi yang dikeluarkan. Seperti itu tak salah, kira-kira paham pian? Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Unu mendengar aja guru enggeh Bang Pijai. Saman guru keutamaan pada dahuluan ma'isisab salat berjamaah kayak apa guru? Ya utama itu pokoknya salat berjamaah itu jadi Nabi tadi. Seandainya tahu orang itu keutamaan salat berjamaah itu di sab pertama itu orang saya berdesak-desakan. Walaupun merangkak artinya harus ke sab depan. Karena padilatnya besar, padilatnya. Naik ke atas mimbar ada yang mau salaman tangan, sebaiknya bagaimana guru? Kalau orang mau salaman daripada menyinggung orang, salaman ya kita. Salaman ya, nggih. Apakah itu termasuk perbuatan lagau? Wallahu alam. Nggih, karena itu termasuk perbuatan yang baik aja. Bersalaman itu karena orang yang menyalami itu namanya uzur kita. Kalau kadang kita salami, orang itu bisa tersinggung. Walaupun khatib waktu mau khutbah, asal jangan perbuatan itu sia-sia. Habis bersalaman berpandir harga sawit. Nah itu yang kada boleh. Kalau mimpi membaca surah Al-Quran sama binian apa artinya? Nah wallahu alam, ulun kada bisa tunis ajarlah. Waalaikumsalam Banjarbaru hadir Haririyah. Waalaikumsalam Ahmad. Guru menwasil itu berarti melihat zat Allah Ta'ala lah, merasakan kebesaran Allah Ta'ala, bukan melihat zat Allah Ta'ala. Kata-katanya memang melihat zat Allah Ta'ala, kata-katanya. Tapi kada seperti itu. Mun melihat zat Allah Ta'ala itu kita tuh kada bahak di dunia ini melihatnya. Kenapa? Di surga aja nanti melihatnya tuh. Yang melihat zat Allah Ta'ala tuh. Kalau di dunia ini kita tuh merasakan kebesaran zat Allah Ta'ala tuh meliputi akan kita. Walaupun di kitab itu namanya dikatakan hanya melihat zat Allah Ta'ala aja. Artinya melihat itu bukan dengan mata kita, tetapi merasa diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itulah orang yang wasil itu. Orang yang wasil itu senantiasanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak dan diamnya, dia tidak mempunyai rasa gerak dan diam. Kecuali itu adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu bukan siapa-siapalah. Ya kalau orang mengatakan misalnya melihat zat Allah Ta'ala, itu dia terserah dia. Kenapa? Boleh aja bagi dia. Tapi jepian kalau belum mengerti, kada usah mengatakan melihat zat Allah Ta'ala. Nanti bagi orang yang tidak mengerti tauhid, berarti Allah Ta'ala itu berbentuk, bertempat namanya. Kada boleh kita katakan itu melihat zat Allah Ta'ala. Khusus dengan kita aja melihat zatnya Allah Ta'ala. Maksud melihat itu melihat kebesaran zat Allah Ta'ala. Nah itu mazhar kenyataan daripada itu sifat dan apanya pada diri kita tadi itu. Kalau ulun jarang mengatakan itu melihat zat Allah Ta'ala. Ulun paling mengatakan kesempurnaan sifat.
kesempurnaan zatnya lah yang meliputi kita. Artinya kita tidak ada di waktu itu, cuma melihat kebesaran, merasakan kebesaran sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Walaupun di kitab bertulis dia melihat, bertemu dengan zatnya Allah Ta'ala aja. Tapi itu perlu mufassir, perlu ditafsirkan lagi. Bagi orang-orang yang sudah wasil bisanya menafsirkan. Yaitu kada bisa itu disebutkan seperti itu. Bagi orang yang belajar sudah tahapan itu ya boleh. Dia waktu belajar itu sama-sama dia yang sudah mengerti tidak apa-apa menyebutkan itu. Karena dia sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu zatnya laisa kamitslihi syai'un. Bagi orang yang awam jangan disampaikan seperti itu, nanti mereka berhayal, beriktibar, amrun i'tibariun nanti, seolah-olah seperti itu. Wallahu alam lah. Lubuk Linggau, Sumatera, Masya Allah, Ede Adil. Ahmad Yani, Waalaikumsalam, Pamangki hadir, Abdul Hafiz, Masya Allah. Masya Allah, Pamangki. Sembahyang di kapal itu kapal berputar. Apakah ulun ikut berputar mengiringi arah kiblat? Iya, kalau bisa, kalau dia pian tahu, pian harus mengiringi arah kiblat. Kalau kada kebatal pian. Beda kapal dengan ke Jawa tuh dia lurus saja. Namun kalau tok di sungai, kalau tok di sungai itulah sembahyang wajib. Sembahyang wajib itu wajib pian mengikuti. Nah, mun arah kiblatnya berputar mun di sungai. Ini berputar wajib karena syarat wajib itu adalah menghadap kiblat. Beda dengan sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah kada disyaratkan menghadap kiblat apabila dalam perjalanan. Nah, beda kalau bisa. Misalnya sembahyang di atas kelutuk. Nah, itu putaran arah kiblatnya kemana? Kapian melihat arah matahari misalnya berputar pian. Bisa jadi katakan dalam keadaan kasab ya guru. Iya, kasab maksudnya dibukakan. Dibukakan kita itu akan sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Ini. Jadi kalau penabi kasab itu artinya terbuka, dilihatkan. Arti kasab itu bahasa Arab kan. Kasab itu artinya terbuka, terlihat, nampak. Nah, itu arti kasab itu. Jadi ada orang yang menjalani itu muhasabah lah. Menjalani masa salik itu ada yang tidak sama sekali dibukakan oleh Allah Ta'ala. Tidak dibukakan, tidak bisa pernah mendengar ini, mendengar itu, melihat ini, melihat itu. Bisa. Langsung dia merasakan kewasilan aja bisa. Ada yang seperti itu. Wallahu alam lah. Jadi ada orang yang panjang melalui jalannya itu saliknya tadi sampai melihat orang seperti ini, melihat berbicara, binatang berbicara, rumput berbicara, macam-macam. Itulah perjalanan Isra atau perjalanan orang tadi dalam keadaan salik. Seperti itu. Jika karena dihisab jualah jin. Jin itu kan ada yang kafir, ada yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya lah. Berarti dia kena hisab. Karena sama-sama dijadikan untuk menyembah Allah Ta'ala. Sama dengan kita, ada yang kafir, ada yang muslim. Seperti itu. Dihisab lah, dihisab. Mandi hagin kita kayak itu juga kah guru. Bagusnya seperti itu. Biar setiap hari gak ada bapak. Penimbang angin. Mandi 9 ngarannya. Guru minta nasihatnya, saya sudah ngalamin doa-doa, ngamalin doa-doa hiji pirit amalan untuk kekayaan, tapi kok belum ada hasilnya. Bukan belum ada, tapi sempian belum merasakannya. Sudah ada, pian diberikan kesehatan itu kekayaan yang luar biasa. Pian bisa beramalia itu adalah kekayaan yang luar biasa. Karena orang yang bisa beramalia itu kecuali taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada bisa pian beramalia. Kekayaan apalagi yang lebih besar daripada itu. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang lebih besar kecuali kekayaan di mana seseorang itu diberikan Allah Ta'ala itu mampu berbuat ibadah, berbuat taat. Syukuri berbuat taat itu, itulah kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya. Diberikan kesehatan, ketaatan. Karena jarang-jarang orang diberikan taufik hidayah itu. Nah, kalau kita bisa beramalia, bisa berzikir, bisa taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita dengan bermacam-macam ibadah, itu lebih daripada kekayaan. Jangan memandang kekayaan itu berupa emas satu gunung, mobil yang menumpuk. Tidak, bukan itu. Nah, kekayaan yang diberikan Allah Ta'ala itu lebih sebenarnya dari sampian. Karena itulah bekal kita untuk bekal kita di akhirat. Kalau harta akan kita tinggalkan nanti itu. Jangan menyangka bahwasanya yang diberikan Allah Ta'ala itu sebenarnya lebih kekayaan kita. Bisa melihat, bisa beramaliyah, macam-macam.
itu adalah kekayaan yang hakiki yang diberikan Allah Ta'ala melebihi daripada harta, yaitu kesehatan kita. Kawa kita beramaliyah, kesehatan yang zahir, kekayaan zahir berupa kesehatan, kekayaan batin berupa ketenangan, taufik dan hidayah. Itu kekayaan yang luar biasa itu. Pencari hikmah kemana pian? Waalaikumsalam. Bila seorang mursyid sebelum meninggal membuka kewaliannya ke seorang murid. Kalau seorang guru membuka kewaliannya sebelum dia meninggal, berarti murid itu akan mendapatkan pangkat kewalian juga. Karena setiap orang aulia itu bila menampakkan kewaliannya dengan seseorang, dan seseorang itu beradab dan tidak beriktirad, maka orang itu akan mendapatkan makam kewalian juga, insya Allah. Seperti itu. Jadi salah satu ciri daripada orang itu akan menjadi wali, diantaranya adalah melihat karamah daripada seorang wali dan dia tidak beriktirad. Itu salah satu cirinya. Apalagi seorang murid. Paman bujurkah bila maunjun umpannya dijapai kada mematok? Kada dijapai kayak apa memasangnya. Assalamualaikum, mohon doanya semoga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Guru misalkan hendak salat, haruskah membersihi lubang dubur sebelum salat? Kada wajib. Kecuali kada sampai ke lubang lubur kada. Yang zahir aja dibersihkan itu, yang zahir. Kalau itu pun kalau bekami, kada bekami kada perlu dibersihkan. Kalau kita yakin bahwasanya itu kita itu tidak ada najis di situ, untuk apa kita bersihkan? Langsung ya berwudu. Jadi berwudu sembahyang itu bagus bersih daripada najis. Itu syarat sahnya. Syarat sahnya lagi artinya harus bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Di antaranya berwudu. Nah, kalau orang kada berwudu kan berhadas kecil. Bersih daripada najis yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wadah kita, di tempat kita. Itu. Jadi kalau kita kada bekami, tidak BAB, itu kada apa-apa, kada dibersihkan. Maksudnya tidak kita bersihkan sampai ke dubur, harus seperti itu, tidak bisa. Tidak boleh. Kalau dimasukkan tangan ke dubur dan itu memudaratkan, maka haram hukumnya. Batakun guru, bangun guring jam 6.30, salatnya kada kah? Iya kada. Itu jam 6.30 itu setengah 7 sudah timbul matahari. Batasnya sembahyang subuh itu adalah israk, ketika matahari itu timbul full. Itu adalah batasnya sembahyang subuh, habis sudah waktunya. Habis itu dikada. Guru supaya kawa menjaga hati daripada sifat ujub, ujub, riya dan lain-lain. Ingatkan bahwasanya semua yang ada pada kita ini adalah itu anugerah Allah Ta'ala. Ingatkan semuanya itu nikmat Allah Ta'ala. Dan beribadah itu tujuannya hanya kepada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam Fathul Hanan. Masya Allah, Fathul Hanan, Fathul Hanan. Waalaikumsalam Rimbang. Waalaikumsalam Tuan Muda. Hendak batakun sifat Allah Ta'ala nang rancak kita ketahui itu maha penyayang. Iya, apanya? Kita bergerak, melihat, mendengar. Itu kalau kada rahman rahimnya Allah Ta'ala, kada bisa kita melihat, mendengar, merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan iradatnya Allah Ta'ala, dengan apa lagi? Dengan ilmunya Allah Ta'ala. Maka jadi kita ini bikana makana wa biyakun mayakun. Nah jadinya kita itu adalah sifat rahman dan rahimnya Allah Ta'ala. Kalau kada rahman rahimnya Allah Ta'ala itu paling hidung kita ke atas. Itu yang paling nampak dengan kita apa sifat rahman rahimnya, yaitu diri kita sebijian ini. Seutuhnya diri kita ini adalah kenyataan daripada sifat rahman rahimnya Allah Ta'ala. Bahina, memandang, itu sifat rahman dan rahimnya. Nampak maksudnya majar kenyataannya. Dari kuentis, terima kasih. Aikal, Palangkaraya hadir. Mas Puati, Assalamualaikum hendak batakun. Rancak diketahui yang kita ketahui itu maha iya. Muhammad Akhir hadir. Waduh, Muhammad Akhir hadir. Rusdi Camoh, umay ngaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya mudah melahirkan, minta doanya guru. Baca salawat aja yang banyak, salawat Fatih. Kalau kada baca surah Al-Insyikak namanya.
baca surah Al-Insyiqaq itu sampai habis, itu bagus kalau bagi orang yang melahirkan. Pamangkih pundok pian bahari guru ulunai, pimpinan pondok Datu Amin Waliullah. Pamangkih pondok pian bahari. Iya. Nggih. Guru, jika doa kita langsung dikabulkan Allah Ta'ala, misalnya minta turun dan berhenti hujan, apakah bisa dikatakan laduni? Kada mesti juga. Itu bukan laduni namanya. Bukan laduni itu. Laduni itu lain. Laduni itu kalau di tingkatan awam namanya hidayah. Taufik namanya kalau di tingkatan awam. Kalau di tingkatan orang salik namanya irsyad namanya. Kalau di tingkatan orang ma'rifah baru namanya laduni, itu sir namanya atau warid namanya. Kalau di tingkatan orang yang sudah wasil, beda. Ini adalah kata-katanya beda. Kalau minta hujan langsung ditaduhakan hujan. Ya, itu lihati tanda alamnya dulu. Jangan langsung kita berdoa. Langsung doa kita menyangka doa kita pengabulan. Jadi dengan berdoa itu pian bisa menimbulkan takabur kena. Jadi lihat aja tanda-tanda alam. Dan apabila seandainya memang itu terjadi, pian sembunyikan saja. Sembunyikan saja. Karena keistimewaan itu kada pantas kita keluarkan. Kemuliaan misalnya diberikan Allah Ta'ala dengan kita misalnya meminta hujan langsung berhenti. Atau langsung kita meminta hujan, itu langsung turun hujan. Nah itu pian harusnya bersedih. Kenapa bersedih? Karena kita itu takutnya nanti di dalam diri kita ini timbul rasa ujub kita. Rasa pengakuan sifat Allah Ta'ala, mengambil sifat Allah Ta'ala, itu yang kita takuti. Kalau orang di makamnya benar-benar makamnya ma'rifat. Makanya orang yang ma'rifat itu kadang-kadang kalau dia berdoa itu tidak dikabulkan, dia malah senang. Orang yang sudah ma'rifat, kenapa? Dia mengerti kedudukan dia sebagai hamba. Artinya sifat kehambaannya itu malah tambah muncul dengan sebab doanya itu tidak dikabulkan. Berarti itu paling hebat. Paling hebat orang ma'rifat itu sekian tahun tidak dikabulkan doanya, dia bertambah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tambah mengerti sifat kedudukan hambanya itu tidak bisa mendekti Allah Ta'ala. Seperti itu. Walaupun wali ini kada pengabulan ya. Kalau kita kan membenci wali misalnya kada kabul doa sidin itu ya. Kalau sidin senang kada kabul. Kenapa? Karena disitulah sidin mengetahui sifat kehambaannya, sifat kehambaan beliau yang sebenarnya. Nah itu beda makam kalbunya berbeda dengan orang awam. Kalau orang awam kada dikabulkan marah dengan Allah Ta'ala. Kalau orang yang sudah ma'rifah dengan Allah Ta'ala dia malah senang. Kenapa? Karena semakin ma'rifah dia terhadap Allah Ta'ala. Nabi Musa itu 40 tahun tidak dikabulkan doanya untuk membawa Bani Israel itu, untuk menghancurkan Fir'aun itu. Beliau kada pernah mungkir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengerti kedudukannya adalah seorang hamba. Nah, orang yang ma'rifah itu seperti itu. Jadi dikabulkan tuh dia malah sedih kadang-kadang. Malah sedih. Nah, seperti itu. Tapi Allah Ta'ala selalu mengabulkan juga bagi orang yang memang kekasihnya. Kekasihnya itu dikabulkan terus oleh Allah Ta'ala. Nah, kekasihnya. Karena orang adalah kekasihnya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nanti makam itu akan pian rasakan ketika sampian pana nanti. Ketika kita wasil kepada Allah Ta'ala, maka pian merasakan akan makam kehambaan itu yang sebenarnya. Nah disitulah akhir daripada pana itu, nanti pian akan mengalami fase-fase perjalanan-perjalanan, tahapan-tahapan di mana hati pian itu, di mana kedudukannya nanti. Di situ nanti pian akan tahu sesudah pian mencapai kema'rifahan. Maka kedudukan sampian itu akan tahu apakah tetap dipakir dengan kepakiran, apakah tetap dengan di kekayaan tapi dalam kepakiran. Nah, seperti itu. Kekayaan itu termasuk namanya mustajab doa, hartanya banyak, tetapi dalam kepakiran. Itu waliullah itu seperti itu. Nah, sering ulun menjelaskan itu kan di sini sering. Yaitu makam-makam kalbunya, makam-makam ma'rifatnya, makam-makam wasilnya nanti seperti itu. Guru amun lagi haid darah sudah kadada keluar, cuma ada warna kuning. Keruh itu termasuk darah haid juga lah. Waktunya berapa hari dulu sudah. Kalau itu bukan darah berarti bukan darah haid, itu plek aja biasanya. Mandi saja malah. Ya salam santun.
Sulung. Sehat itu adalah rizki terbesar. Nah, mantap itu, paham Saiful. Assalamualaikum Pulau Batam. Engge upan pan open. Masya Allah. Parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru orang muslim mengundang kita pada pesta pernikahannya. Gimana kita guru? Tuh laki. Karena menghadiri undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tetapi makan di situ kada wajib. Makannya kada wajib, memenuhi undangannya adalah wajib. Bolehkah guru kita menggawi orang yang memusuhi kita lawan doa syaipi? Nah, bagusnya jangan bang sebenarnya. Bagusnya. Tapi kalau dia membacakan doa syaipi, mudahan dia sadar, mudahan dia baik, ada bapak. Tapi jangan niat menyakiti orang dengan membacakan doa syaipi. Pinalah. Waalaikumsalam hamba Allah Ta'ala. Masya Allah. Waalaikumsalam Alfinja. Waalaikumsalam Dewi Yani. Seke waalaikumsalam. Guru batakun nikah tanpa wali apa hukumnya? Ahmad Rusadi. Kalau menurut Imam Syafi'i harus ada saksi dan ada wali. Kalau kada ada dua ini menurut Imam Syafi'i kada sah. Kalau tidak ada walinya angkat wali hakim. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau kada ada walinya mengangkat wali hakim. Jadi harusnya ada saksi dan ada wali. Menurut imam yang lain, ulun kalau menyampaikan imamnya itulah kalau salah atau huruf. Karena imam berdua ini antah Imam Malik lawan Imam Hanafi. Nah Imam Malik itu kalau kada salah, nah makanya ulun nyambetakan kada salah, kada boleh hukum itu, ulun nyambetakan kada salah, ulun kada ingat. Nah ada di antara dua imam ini yang membolehkan kada pakai wali, kada pakai wali. Yang satunya kada pakai saksi, harus pakai wali, tapi harus pakai saksi. Kalau Imam Syafi'i itu harus pakai wali dan saksi, karena jangan Nabi nikah itu bila kada pakai saksi, pakai wali kada sah hukumnya. Ninggi. Jadi kayak apa pian? Mangkat wali hakim aja supaya benar-benar artinya sah pernikahan itu. Daripada jinah kada tahu yang ditakliti imam siapa. Walaupun ada jadi dalam kitab itu, di kitab Bathul Krit juz kedua. Jambi hadir mimpi membaca surah Al-Qur'an dengan binian, maknanya wallahu alam lah, ulun kada tahu. Hingga waalaikumsalam Pak Batakun. Ulun membantui kawan menjual tanah rumah kenapa kayak apa supaya sikap payu. Dewi Yani. Pertama ditawarkan dengan orang. Nang kedua harganya murah. Nang ketiga berdoa dengan Allah Ta'ala. Nang keempat tulisi ya rakib. Ya rakib dibakar abunya disiramkan ke tempat nah hendak dijual tadi. Minta amalan guru. Ambo banyak kipian besi amalan. Undang galah pun hadir ulun guru. Undang galah, Masya Allah, hati-hati tangkap kurang kam. Izin guru Pak Batakun, bolehkah kita menghadiahkan Al-Fatihah gasan nenek kai tapi lain agama? Kada boleh. Haram hukumnya. Mendoakan orang yang non muslim, yang beda agama itu supaya mendapatkan rahmat kada bisa. Kenapa? Karena hukumnya haram. Karena mereka sudah nyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia waktu hidup boleh aja pian hadiah Fatihah, pian berdoakan supaya dia dapat hidayah boleh. Tetapi kalau sudah meninggal, pian mintakan supaya dapat rahmat. Lalu kayak apa caranya kain ini tadi supaya dia mendapatkan ganjaran daripada supaya ia mendapatkan mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala? Kada usah kita mendoakan, kita berbuat baik aja, berbuat baik kita itu, karena kita ini kada terlepas juga daripada asar nini dan kai kita. Jadi kita berbuat baik itu mengharumkan nama beliau meninggal. Kalau mendoakan hukumnya haram namanya. Kita aja yang berbuat baik. Misalnya orang tua kita tuh non muslim, kita ini muslim, dia kada sempat masuk Islam, maka kita tuh kada dibolehkan mendoakannya tuh. Nah dibolehkan apa? Berbuat baiknya kita. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik, orang tua kita tadi mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wallahu alam. Walaupun non muslim. Nah sebelumnya minta maaf guru lah, ulun umpat batakun takdir kawalah diubah. Takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang kada. Dalam Quran disebutkan yamhullahu mayasa wa yusbitu mayasa. Ada takdir itu mu'allaqah, ada nama mazbu, namanya yang bisa apalagi ya. Pokoknya ada yang kada bisa terhapus. Seperti misalnya kematian, kada bisa dihapus. Kematian, berubah misalnya kada. Ada yang bisa terhapus dengan doa. Ada artinya ulun lupa ngaran takdirnya tuh, istilahnya itulah mu'allaqah atau apa namanya. Wallahu alam, ulun lupa. Takdir itu ada dua. Guru bertakun supaya menghilangkan sakit hati saat kita ditinggalkan orang yang sangat kita cintai. Oh, Ma'abu Nawas. Kayak
Apa cara menghilangkannya? Banyak bergaul dengan dengan orang kebaikan. Jadi hilangnya. Kalau pian bawa berduduk taungut bisa pian stres. Mesin tempur, terima kasih. Mesin tempur, masalah mesin tempur tambahi lagi ya. Betul guru. Malah sedih bahkan sampai menangis. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Nah, itu namanya mesra namanya. Orang marifat itu bisa menahan amarahnya, bujur ka guru, bukan bisa menahan amarahnya, tapi memang kadang mau marah lagi. Jarang orang-orang yang sudah mencapai kemarifatan itu marah, itu jarang. Kenapa? Karena dia melihat kenyataan terus. Karena orang yang marifat itu tidak ada yang dipandangnya, tidak ada yang dilihatnya selain daripada kebesaran, kenyataan daripada af'al Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah mencapai kema'rifahan dan sudah mesra dengan kema'rifahan itu la yanzuru say'an ilallah ma'ah, la yanzuru say'an ilallah qablah, ilallah ba'dah, ilallah ma fi. Nah itulah, jadi dia tidak mau marah karena senantiasa tajalli dalam setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang ma'rifah yang sebenarnya. Nah, ma'rifah yang sebenarnya yang sudah mesra namanya kema'rifahan itu. Nah itu anggaplah orang itu sudah makamnya aulia. Ma'rifahnya itu sudah mencapai makam aulia. Dengan ma'rifah itu dia sudah menjadi aulia. Tetapi ada orang mencapai ma'rifah belum menjadi wali. Kadang tajalli, kadang marah, kadang belum lagi. Belum menjadi wali lagi. Orang pemarah itu ma'rifat tapi pemarah belum jadi wali lagi. Karena belum tajalli lagi dia. Dalam tajalli maksudnya bisa mencapai kema'rifahan, coba belum lagi namanya kema'rifahannya itu senantiasa tajalli namanya. Kadang tajalli, kadang tidak. Dan bisa juga tidak mengerti dia. Guru izin amalan gasan, merendahkan hati yang mudah marah, meredamkan baudu, sering baudu dan baca salawat. Guru kayak apa cara menghindarikan ilmu maghribat, menghadirkan ilmu maghribat. Ma'rifat, ilmu ma'rifat itu menghadirkannya seperti apa? Yaitu kita musahadah. Musahadahnya baik zikir sir ataupun zikir jahar, itu caranya. Kalau kada diamalkan kada bisa. Ma'rifat itu apa namanya? Supaya mencapai ma'rifat itu jalannya yaitu dengan musahadah atau dengan zikir namanya. Baik zikir sir ataupun zikir zahar. Hanya kuat berzikir, kuat beramaliyah untuk mencapai ilmu ma'rifah. Menghadirkan ilmu ma'rifah itu yaitu musahadah. Musahadah itu artinya mengenal kita itu, mengetahui. Nah itu akan setiap sesuatu ini daripada Allah Ta'ala. Itu namanya menghadirkan ilmu ma'rifah. Artinya mengamalkan ilmu ma'rifah namanya. Makamnya musahadah namanya. Bisakah sambil mengunjun bertafakur? Jangan sambil mengunjun, sambil duduk berhiragin bisa bertafakur itu. Bertafakur itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Anda berunjun kah dalam banyu kah kita, di atas langit kah, di atas awan kah, di tengah awan kah, di tengah bumi kah, dalam wisi kah, dalam tilam kah, dalam kelambu kah, berhubungan kah, itu tidak ada lepas daripada tafakur. Kalau orang masih dalam menjalani namanya menjalani salik, harus dalam kehidupan orang yang menjalani salik itu tidak lepas daripada musyahadah namanya. Musyahadah itu apa? Yaitu dengan bertafakur namanya. Bertafakur itu isinya adalah musyahadah. Paham lapian? Bertafakur itu artinya memikirkan. Memikirkan itu memikirkan ini dari Allah Ta'ala namanya musyahadah namanya. Menyaksikan ini dari Allah Ta'ala namanya suhudul kasrah fil wahdah fil kasrah. Jadi orang yang bertafakur itu kada lepas daripada namanya musyahadah namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun mesra Allah Ta'ala baik sayang benar dengan kita. Itu baik sayang benar dengan kita. Kayak apa? Tenang, senang terus diri kita. Iya seperti itu. Kalau kita merasakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada, hadir, maka kita itu akan tenang terus. Itu tahapannya adalah sudah ainul yakin namanya. Kalau orang itu tenang terus, itu hatapannya sudah mencapai ma'rifah, sudah mencapai ainul yakin. Benar-benar bertemu sudah dengan kebesaran sifat dan zatnya tadi. Lalunya itu mutmainah hatinya. Macam itu. Banyak pertanyaannya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Asri Jaini. Tukar tambah emas apa itu hukumnya? Ada yang memadahkan riba, benarlah
Bilanya lebih berarti riba timbangannya. Jadi bilanya sama, kadarnya harus sama lah, beratnya harus sama, dan tukar tambah. Iya, tukar tambah. Kalau dia tukar tambah langsung itu riba. Jadi dijual dulu. Bagusnya tuh dijual dulu baru pian beli yang baru. Nah, kalau tukar tambah itu kadang kan timbangannya kada sama, kadarnya kada sama. Jadi itu kalau kada sama ya dan biadin, habis itu baru pian berilaan. Kalau tukar tambah. Bagusnya tukar tambah itu pian jual dulu pian, hanya pian tukarkan, akadkan dijual dulu punya pian, baru sempian menukar yang mau pian tukari tadi itu, yang pian tambahkan dengan amas pian tadi itu. Seperti itu saja inilah. Supaya pian itu terhindar. Kalau langsung pian julung amas pian 5 gram, lalu pian tukar tambah dengan yang 5 gram juga tapi bentuknya berbeda, kadarnya misalnya berbeda, itu bisa masuk ke riba itu. Makanya pian tadi tukar tambah itu jual dulu di punya pian. Hanya pian beli yang hendak pian tambah tukar tambah tadi itu. Nah, diakadkan dulu jual belinya baru pian itu lebih aman. Nah, guru bujurkah misalnya ba'amalan, wiridul latif, ratibul haddad, ratibul atas. Nah, panasan jar orang jar siapa? Kada ada panasan. Kada ada panasan. Ini beramaliyah itu ndak ada panasan. Guru tetangga ulun non muslim katuju mamasak bidua, dan inya katuju memberi kami makanan, tapi lain bidua kayak apa itu guru. Kalau pian yakin bahwasanya wajannya itu bukan bekas makanan masakan yang bidua, maka kada apa-apa pian makan. Atau pian tidak tahu bahwasanya wajannya itu bekas masakan bidua, itu kada apa-apa pian makan. Tetapi kalau pian tahu dan yakin, bah ini pasti pancinya sama dengan masak baboy, buang ya itu. Kenapa? Karena itu najis mughalazah. Makan najis hukumnya haram. Nah, itu dimakan pula walaupun ayam, tapi bekas wajannya tadi adalah bekas B2 tanpa disatru, maka hukumnya tetap hukumnya najis hukumnya. Berarti itulah kazilimut. Nah itu. Saja ini. Assalamualaikum warahmatullah. Tukar tambah tadi ulun jelaskan sudah. Maryam, mau beri apa itu Maryam? Bintang. Masya Allah Maryam. Nah, minum es pulang Maryam, Masya Allah. Jazakallah khair Diwiani, Masya Allah. Waalaikumsalam, hendak menjual tanah. Sudah ulun padahkan tadi Narya. Banjar secara ma'rifatnya guru. Apa tadi itu pertanyaannya? Rasanya ulun jawab sudah. Guru, apa boleh mengambil duit caleg sugukan supaya dipilih, tapi kita kada beriakan ke orang, tapi kita beriakan. Mengambilnya itu sudah kada boleh kalau dia suguk. Arasi wal murtasi pinar. Itulah mengambil orang nama nyuguk yang disuguk sama-sama dalam api neraka. Mengambilnya itu salah sudah kita, karena itu dilarang agama sudah kalau itu nilainya suguk. Kalau nilainya memberi biasa aja, barinya duit, ambil itu apa-apa. Kada nilai suguk. Nilai suguk tuh seperti inilah. Nah, ikam ku beri duit lah. Jangan kada mencucuk aku. Akhirnya jangan kada mencucuk nomor aku. Nah, itu namanya menyuguk namanya. Assalamualaikum, ulun hendak menjual tanah. Tadi sudah ulun. Arsaja ini. Jaya Taman Sari hadir Banjir. Nal Jainal. Ilmu mana yang didahulukan untuk dipelajari? Ilmu adab dulu. Adab dulu kita itu. Sebenarnya adab dengan ilmu itu sebenarnya susah terpisah sebenarnya. Terpisah sebenarnya. Orang yang beradab itu seolah orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu itu tidak beradab. Itu seolah-olah dia tidak berilmu. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah berilmu, hendaklah dia beradab. Kalau kada beradab, ilmunya tidak berberkat. Itulah ilmunya. Jadi seperti itu. Jadi hampir-hampir tidak bisa dipisahkan. Kalau ditanya bagus mana orang berilmu dan orang beradab, tentu bagus orang berilmu dan beradab. Kalau orang itu tidak berilmu, bagus dia beradab daripada berilmu tapi tidak beradab. Seperti itu. Banjarmasin menyimak cinta kasih. Guru, apa amalan untuk menjual? Sudah harus. Nariyata berpadahkan tadi sudah. Izin pamit dulu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak solong. Batakun tumak ninah itu kayak apa guru? Tumak ninah itu dalam kitab disebutkan artinya as-sukutu ba'da harakatin. Tumak ninah itu berdiam satu mat setelah kita bergerak, misalnya dalam sembahyang. Karena tumak ninah itu adalah rukun sembahyang, salah satu rukun sembahyang. Jadi kalau sembahyang itu yang wajib itu kada bertumak ninah, kada sah sembahyangnya. Dalam artian kalau habis ruku berdiam sebentar. Adalah
Habis kita i'tidal berdiam sebentar. Sujud sekali itu juga. Itu namanya tu'maninah namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi gajali rahman. Sudah jadi wali guru wali nikah aja pangjar, masya Allah. Wali anak, wali nikah, wali kelas, ya lah. Masya Allah. Muhammad Amin. Waalaikumsalam Maryam. Terima kasih. Terima kasih es krimnya, masya Allah, es krim rasa handak, makan es krim kayak ini ha. Julungi, dijulungi orang kopi handak, makan kopi ini. Dijulungi orang bintang hendak naik ke atas langit gewian. Apa amalannya supaya tanah laku? Tadi sudah ulun padahkan tulis ya rakib. Ditaburkan, dibakar, ditaburkan itu. Ya rakib. Guru minta amalan supaya rezeki lancar. Bersedekah. Rezeki lancar tuh kuncinya adalah bersedekah. Innallaha wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Ya lah. Tidak ada sesuatu yang kita sedekahkan kecuali Allah Ta'ala itu menggantinya. Fahuwa khairur razikin. Maka Allah Ta'ala itu orang yang paling baik memberi rezeki. Wahyu, masya Allah, wahyu, love orin, wahyu, masya Allah. Guru bertakun menghilangkan sakit hati secara ma'rifatnya karena masih ada bekas sakit di hati guru. Orang belajar ma'rifat itu kadang mau sakit hati. Ma'rifat itu. Kenapa? Karena semuanya itu memandang pemberian Allah Ta'ala. Paham lah pian Abu Nawas Banjar. Guru bertakun menghilangkan sakit hati secara ma'rifatnya. Secara ma'rifatnya musyahadah. Karena bila musyahadah itu berarti menyaksikan yang memberi, bukan yang diberi. Jadi kadang mau sakit hati. Paham lah pian Abu Nawas. Menghilangkan sakit hati ulun lang secara ma'rifatnya adalah dengan musyahadah. Karena dengan musyahadah itu kita memandang yang memberi, bukan yang diberi. Hilang yang diberikan. Apa itu yang diberikan? Sakit hati. Kadang kita pandang, tetapi kita memandang yang memberikan. Bayu, berapa makam yang dilalui hanya mencapai makam salim guru. Makam awam, makam salikin. Makam salikin itu banyak yang kita lalui. Satu, makam istiqamah. Yang kedua, itu makam tajrid, makam syahadah. Baru kita tuh makam namanya makam musyahadah, malu makam syahadah. Baru makam wasil. Sesudah wasil itu pun naik lagi makamnya, yaitu makam terbukanya, sir namanya. Dari terbuka sir itu masih terbuka lagi sir. Sirur asrar, asrarun min asrarih, terbuka terus. Jadi walaupun sebelum kita makam sampai ke kalbun salim, kalbun salim itu sebenarnya putuhat, terbuka putuhat itu sudah namanya kalbun salim sudah. Sampai karena apa? Karena dia sudah memandang kebesaran zat dan sifat Allah Ta'ala. Terbuka pintu ma'rifah yang pertama itu adalah kalbun salim. Nah untuk mencapai itu orang melalui makam salik namanya. Makam istiqamah, makam musyahadah, makam tajrid, makam syahadah, yaitu makamnya makam wasilin. Nah itu baru itu kalbun salim yang pertama. Nah setelah wasil itu baru orang mencapai makam-makam yang lain. Nah itu makam terbukanya sir-sir, terbukanya rahasia-rahasia, asrar-asrar di makam panafilah dan bakabilah itu. Wallah alam. Jadi banyak yang kita lalui, banyak yang kita lalui dulu. Orang bisa gugur sebelum wasil, bisa kembali ke awam sebelum wasil, atau juga orang itu bertahan disalikin sebelum wasil. Nah itu banyak itu terjadi. Itu orang tuh bertahan di makam salikin sebelum wasil. Tidak wasil orang itu, ya jadi penambahan, jadi pengobatan, jadi macam-macam lah pokoknya. Probolinggo siat hadir, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak guru ulun inggih pun. Ari, guru kalau kita langsung sembahyang pas sujud akhir lalu kita menangis, batal salat kita. Kalau kita sujud di sujud akhir itu, sujud pertama kah atau di waktu sembahyang kah kita itu menangis? Asal jangan kita itu mengeluarkan dua huruf aja, kata Bapak. Ulama fikih mengatakan itu makruh. Keluar air mata itu makruh hukumnya. Menangis itu makruh. Takutnya apa? Membatalkan sembahyang. Karena kalau kita menangis tuh nah itu bisa batal sembahyang, bukan bisa batal lagi, itu batal. Karena zahir dua huruf. Itu berarti batal hukumnya. Nah, pian lihat di YouTube ulun, di situ ada namanya pembatal sembahyang. Di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Untuk lebih jelasnya pembatal sembahyang. Ulun nyimak aja guru nah, doakan ulun Saripah Ramlah doakan ulun juga. Muhasabah penjelasannya, kadang hati saya merasa mesra
sama guru, entah kenapa langsung cocok. Hehehe, Masya Allah. Waalaikumsalam. Kayak apa menyikapi kuitan kada sembahyang hendak dipadahi kalau salah kara anak enggih. Cucunya suruh madahi cucu sidin. Enggih, kai sembahyang ya mau tuh kalau si cucunya sidin hakon kai ajari aku sembahyang ya mau tuh kayaknya. Namun kita kadang kuringi sidin dia. Masalah Arsaza ini terima kasih. Masalah terima kasih yang beri hadiah. Maryam Wahyu apa tadi lagi siapa lagi macam-macam Maryam. Wah Maryam ini kalau dipanggil langsung hadir. Waalaikumsalam. Pingin punya guru mursyid gimana? Pingin punya ilmu ma'rifat guru, minta ridhonya. Masya Allah. Belajar itu adalah kita perjalanan namanya. Kita tuh belajar menuntut ilmu itu teruslah beramaliyah dengan istiqamah. Itu adalah perjalanan kita untuk mencapai ma'rifat. Walaupun tidak punya guru dan waktunya memang lama kalau kita tidak punya guru. Itu lama kita mencapaikan kemakrifatan. Maksudnya untuk merasakan lezatnya itu ibadah tadi itu lama kalau tidak pakai guru. Kita menuntut ilmu itu kan kadang diberikan kelezatan di waktu menuntut ilmu. Itu kita menuntut ilmu itu berarti kita itu sudah dalam perjalanan salik namanya. Menuntut ilmu, belajar, pokoknya setiap perbuatan baik itu adalah sebenarnya perjalanan salik namanya. Kita bersedekah, membantu orang, berbuat baik, husnudzan dengan orang, bertapakur, berzikir, itu adalah perjalanan salik kita. Tapi bedanya itu perjalanannya itu tanpa didampingi guru. Itu aja. Kalau didampingi guru itu terarah amaliyahnya. Ini yang harus dibaca jam sekian. Ini yang harus dilakukan seperti ini. Musahadah itu seperti ini. Pengamalan musahadah itu seperti ini. Nah, husnudzan membersihkan hati itu seperti ini. Itu dengan guru tertata. Kalau kada dengan guru ya belajar, berwirid, tapi tetap kita itu tetap suka gibah orang, suka membenci orang, tidak bertawakal dengan kuat, sering mengeluh. Itulah perjalanan salik tanpa guru. Kalau orang dengan guru ya standar, stabil, bahasa mesinnya tuh ada pengaturannya. Jadi kalau marah ingat dengan guru, ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh, ada pengaturannya. Nah, ibarat mesin itu sama berbunyi, jalan, tapi yang satunya sinjal, tanpa arah, tanpa GPS. Itulah orang yang tanpa guru tadi. Seperti itu. Terserah dia sasat kemana dulu, ke kayu sawit, ke hutan dulu sesat, nanti ketemu di pasar. Nah, itu panjang perjalanannya karena tidak punya GPS. Orang yang punya mursyid itu seperti punya GPS. Nah, tidak bisa belok salahnya. Tidak bisa salahnya. Guru orang yang menerima takdir apa hukumnya? Ridho namanya dia. Makamnya makam ikhlas, julak Allah lah. Berarti orang yang menerima takdir itu makamnya makam ikhlas. Berarti sudah makam tajalli dia. Sudah makamnya mahabbah namanya. Julak Allah lah. Alhamdulillah. Diana ana. Baik mana guru, mandulang amas apa badagang gasan usaha ulun. Nah, kada tahu ulun. Kalau maamas ini seapapun kita ulihan itu pasti habis. Dan kada pernah lagi pekerjaan mandulang amas ini orang itu dalam artian sukses. Kada pernah. Ulihan hari ini saun, esok sekilo, tahun depan bangkrut. Kebanyakannya itu mendulang amas tadi itu. Sama dengan orang maiwak, itu jarang sukses. Orang itu maiwak itu jarang sukses. Dalam artian dia yang mencari ikannya itu jarang sukses. Ya, itu sama dengan orang berkebun sayur itu jarang sukses. Kalau yang menukar sayur itu sering sukses. Pembeli sayurnya itu sering sukses. Kalau berkebunnya jarang sukses. Mendulang amas itu pendulangnya jarang sukses. Tetapi yang membeli amasnya sering sukses. Sama dengan tadi apalagi bertukar iwak. Itu sukses. Kalau menjual iwak, orang yang mencari iwaknya langsung itu jarang sukses. Sampai tuanya jarang sukses. Jadi pian mendulang itu sama. Walaupun pian ulihan banyak, kada bisa sukses. Ulihan hari ini sekilo aja, bagi kami jadi seon sorang. Misalnya, kada lawas rumah kada bisa terbaiki. Itu pekerjaan mendulang itu. Wallahu alam, mendulang, mencari ikan, berkebun kadang-kadang seperti itu. Berkebun yang kita yang mengerjakan sendiri itu jarang sukses. Kalau jual beli sayur, kita yang beli itu sering sukses. Kalteng hadir, hukum membaca Rabbi Firli wali-wali daya setelah Fatihah gimana guru? Ahmad
Sukhawi. Membaca Rabi Firli Wali Wadaya itu di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua itu disebutkan ada yang mengatakan ulama itu membolehkan yustahabu Yazidin. Itu ada mengatakan disunatakan. Yustahabu itu kadang-kadang sama artinya sunat, kadang tidak. Yustahabu itu kadang-kadang artinya cuma disukai oleh para ulama seperti itu. Kenapa? Karena kadang membatalkan akan sembahyang. Karena niatnya doa. Yang kedua itu adalah doa. Nah itu jadi kadang membatalkan. Assalamualaikum. Jadi ulama itu menyenangi itu. Guru biar dapat ilmu ma'rifat. Kayak apa? Dapat ilmu ma'rifat itu didapat dengan belajar ilmu ma'rifat. Kalau kema'rifatannya itu dengan mengamalkan ilmu ma'rifat. Dengan mengamalkan ilmu ma'rifat akan orang mencapai ma'rifat, tapi belum tentu juga. Makanya pian itu kalau belajar ilmu ma'rifat itu jangan dikira orang yang belajar ilmu ma'rifat itu ma'rifat, tidak. Cuma dia ma'rifat di ilmu saja, belum merasakan kema'rifatan. Beda orang yang merasakan kema'rifatan dengan orang yang belajar ma'rifat. Contoh pian itu belajar ilmu makan membikin nasi sop. Nah itu cuma belajar namanya. Belajar membikin itu teori baru. Setelah pian menteorikannya, mempraktikannya, lalu pian mencicipi, nah itu baru pian merasakan namanya ma'rifat. Namanya. Jadi ilmu ma'rifat itu kita pelajari bukan berarti kita ma'rifat, tetapi ma'rifat di ilmu baru. Setelah kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan, kita musahadahkan, kita tafakurakan, kita rasamkan, mujahadah kita mengamalkannya itu, barulah kita insya Allah akan diberikan Allah Ta'ala kemakrifatan. Izinnya Mak Guru. Batu Licin Mahdalina Abdul Halim. Waalaikumsalam. Kota Baru Kalsil hadir. Masya Allah. Seperti itulah. Guru salam dari Nurdin dari Tasikmalaya Jawa Barat. Masya Allah. Nurdin TC Batakun Guru. Salat apa hijrah? Salat terus Guru. Apa itu? Sehat terus. Sehat terus. Hadijah Wahyu, waalaikumsalam, masya Allah, sehat ya. Guru kayak apa caranya menyadarkan orang nangka 7 bahutang terus, jangan dihutangi. Sadar tuhnya. Ikam nih ada kuhutangi ya berhutang terus. Oh, bagaimana syarat hadiah? Syarat sembahyang hadiah itu tidak perlu diniatakan usali sunatul hadiah, enggak. Sembahyang hadiah itu adalah sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Ayatnya itu adalah pertama adalah ayat kursi. Habis itu alhaakumut takasur 1 kali dan yang ketiga yaitu ayatnya adalah Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, habis itu kita berdoa dihadiahkan kepada kubur si anu atau namanya disebutkan. Seperti itu ada jalan. Usali sunatar rakataini lillahi ta'ala. Seandainya ulun buat bang hadiahnya usali sunatul hadiyati rakataini lillahi ta'ala boleh. Kata Bapak, bagusnya itu kalau di dalam dalilnya di dalam kitab Sarasitin itu disebutkan cuma usali sunnata rakataini lillahi ta'ala. Lalu ayatnya yang seperti ulun sebutkan tadi. Besarkah fadilatnya? Besar fadilatnya bagi orang yang melakukannya dan orang yang dikiriminya itu. Wallahu a'lam. Di mana letaknya? Di dalam kitab Sarasitin babul mait, babul janaiz. Di terakhirnya ada tulisannya faidah tulisannya di dalam. Artinya belum ma'rifat lagi ya. Apa pejabat berdagang tekur-tekur kayak apa supaya kita berjualan semangat terus minta doanya. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dagangan kita itu ada sesuatu yang kada baik. Entah modalnya kah, entah perilaku kita melayani penjual kah yang tidak baik. Maka itu bisa jadi mengurangi pelanggan kita, mengurangi orang hadir untuk membelanja dengan kita. Yang kedua bahwasanya kalau kita berdagang itu banyak bersedekah, banyak baca salawat, bersedekahnya yang banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyahadah bil af'al, Guru. Iya, boleh. Bawel, Masya Allah. Batakun Guru ulun kawalah Guru. Ini Bang Batakun. Nur Hasanah, Masya Allah Nur Hasanah. Siang jam 12:05. Sebentar lagi lah, sebentar lagi. Mau banyak pertanyaan? Banyak. Amun berjual rumah wajibkah Guru mengeluarkan zakatnya kada?
Terima kasih, nggih, karena kada sampai haul dia. Walaupun sampai nisab 100 juta sampai nisabnya, tapi haulnya tidak sampai, dan itu bukan harta perdagangan. Nah, al-adil datang pulang sidin. Guru, pengen punya makam guru. Semua orang tuh punya makam. Ada namanya makam awam, ada makam salikin, ada namanya makam wasilin. Semuanya punya makam. Makam itu artinya kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya punya makamnya, punya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seseorang ini yang tidak punya makam atau kedudukan di sisi Allah taala. Kedudukannya apa? Seluruhnya itu kedudukannya, baik yang wasil, baik yang awam, baik nang salikin. Kedudukannya makamnya adalah di sifat kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tinggal kita menerapkan sifat kehambaan itu seperti apa. Jadi semuanya itu punya kedudukan. Sinta membela. Guru bertakun, maksudnya Rasulullah memberi syafaat di akhir itu. Ya, secara hakikatnya kayak apa guru? Bukan secara hakikatnya, secara zahir kita tidak tahu. Di akhir hayat kita itu bisa Rasulullah datang menolongi kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, membimbing kita mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bisa juga beliau hadir. Hadir beliau itu memberikan syafaat dengan kita. Dengan begitu kita mudah mengucapkan kalimat syahadah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Karena kita tidak pernah mengalaminya. Cuma di dalam kitab-kitab kan disebutkan seperti itu. Ada yang membimbing kita, ada yang hadir dengan guru-guru kita. Seperti itu sebagai penyemangat, sebagai ini jalan yang benar. Itu kan Rasulullah nanti memberi, karena waktu kita hendak meninggal itu di dalam beberapa kitab itu iblis itu sibuk menggoda kita untuk mengikut dia. Wallahu alam. Abu Nawas Banjar, umpat batakun Humairah, misalkan ulun hendak bamalam wadah kuitan ulun kada diizinakan mertua. Mun mertua kada diizinakan kada bapak, asal jangan laki ya. Kalau laki kada diizinakan baru kada boleh. Kalau mertua kada bapak. Karena istri itu taatnya pada suami. Orang yang keguguran, bakoret, nah sudah bersih, boleh sudah dibawa sembahyang. Ya kalau darahnya kada ada lagi keluar berarti boleh dibawa sembahyang. Mandi dulu. Waalaikumsalam Ferdinand Firdaus, guru, adakah amalan supaya seorang sarang burung walit banyak bersarang? Nah, putar kada tahu ulun. Masyaallah tabarakallah. Waalaikumsalam Bungsu, terima kasih. Ganingan, waalaikumsalam. Hajah Nuriyah, waalaikumsalam. Gus, ngelihat dimensi lain gimana? Bagus, anugerah itu dari Allah Ta'ala. Karena dimensi lain itu adalah termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Artinya apa? Ada di sekitar kita ini alam lain selain daripada alam yang nyata, yaitu alam yang gaib. Lalu kita dibukakan untuk melihat itu, yaitu syukuri. Dimensi lainnya kita lihat diberikan Allah. Ulun hendak bahamalan kuitan, sudah adalah. Guru kayak apa caranya supaya dapat guru mursyid? Banyak dulu baca salawat. Guru kayak apa jangan padahkan ringkasnya pang pian menjawab ya. Iya itu kayak itu jawabannya. Kebanyak-banyak mana pertanyaannya. Jangan pian beetirat dalam hati kan, apa pian ringkasnya menjawab ya. Ulun betakon bujuran ya. Iya baca salawat ya, itu intinya. Jangan pian beetirat. Kita kedengaran ulun. Kayak apa menghadapi orang yang benci dengan kita? Berbuat baik husnujan ya dengan orang benci dengan kita itu. Orang benci dengan kita tuh berarti kita punya kelebihan berarti. Kalau bisa orang yang benci dengan kita tuh kita berbuat baik. Dikirimi wadai kah, dikirimi baju kah, diberi hadiah kah. Nanti orang yang jahat dengan kita tuh lebih baik daripada orang yang baik daripada kita, yang dengan kita. Artinya seperti ini, kalau orang itu jahat dengan kita, lalu kita berbuat baik dengan orang itu, berbuat baik dengan orang yang jahat tadi dengan kita, itu kalau kita berbuat baik, dia itu akan lebih baik nanti daripada orang yang baik dengan kita. Nah itu bedanya nanti itu. Karena dia akan diberikan Allah Ta'ala nur di dalam hatinya untuk menghapus kebenciannya itu. Sehingga dia benar-benar baik
Yang dulu memandang kita jahat, sekarang dia memandang kita baik. Jadi jangan dilawani, berbuat saja baik. Puntiana hadir, Diana Azza. Waalaikumsalam, Sintabe. Kalau ditalkin zikir itu enggak apa-apa guru, enggak apa-apa. Kalau kita ikut tarikah, ada apa-apa. Tarikat itu mana aja boleh aja kita ikuti. Barakallah guru. Kapan ke Samarinda majelis Guru Udin? Nah, kada tahu ulun lagi. Umpat betakon sembahyang subuh kesiangan bangun, niatnya bisa atau niat qadaan? Niatnya adalah qadaan. Rashid, guru kayak apa caranya anak ulun? Mak lawan benar lawan ulun supaya inya menurut lawan kedua orang tua. Nah, didoakan aja. Didoakan anak buah tuh. Guru adab ajalah, mun langsung meminta mendondong paguruan menjadi guru maksud. Manodong paguruan. Memang kita jadi hendak jadi mursyid, jadi sidin itu jadi mursyid kita, jadi paguruan kita. Itu kita harus meminta memang. Karena adab kita meminta memang. Kenapa jadi kita meminta? Karena kita perlu. Karena kita perlu sudah, jadi kita meminta. Dan kita fakir dan kita berhajat. Jadi meminta aja guru. Tolong bimbing ulun ke jalan yang baik. Sudah hamka itu paham sidin sudah kalau mursyidnya. Kalau mursyidnya. Guru bimbing ulun bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibimbing sidin beliau nanti insyaallah kalau gurunya mursyid. Ulun betakun bujurlah Habib kada bodoh, kada busa dijamin surga, kada. Semua orang berdosa aja. Memang setan bisa berwujud manusia sifatnya. Sifatnya setan itu kan berjanji dengan Allah Ta'ala untuk menggelincirkan manusia, menggoda dari atas, kiri, kanan, samping, belakang, seluruhnya. Itu digudanya. Nah, itu. Bisakah berwujud manusia? Sifatnya manusia ini menjadi jahat. Menjadi sifatnya masalah. Guru ada kawan ulun orang Arab, hendak lawan anak ulun, tapi inya kada mau. Orang Arab kayak apa? Solusinya. Munya kada hendak kayak apa? Munya kada hendak kada kok dipaksakan. Waalaikumsalam, minta izin nyimak enggih. Jam berapa ini? 24. Masya Allah. Iya. Orang yang sudah bercerai, Bang Pai lah, Bang Ipai. Itu kalau orang sudah bercerai itu, kalau anaknya belum rasyid, belum pintar, belum dapat gawian, itu wajib bapaknya menafkahinya masih. Enggak. Kadang menafkahi, kadang kada guru aja. Misalnya lah, lihati juga kemampuan orangnya itu. Kalau dia memang kada mampu, seadanya berarti dia menafkahinya. Yang penting ada perhatiannya. Nafkah itu kan bukan secara zahir saja, tetapi secara batiniah pun seperti itu. Artinya kalau orang menafkahi itu, kalau zahirnya sudah dirasa cukup, maka nafkah batinnya pun dirasa cukup, itu sudah cukup. Kadang mesti lebih kalau kita menafkahi itu. Lebih itu kan bonus. Kita menafkahi adalah pahala yang berbeda lagi. Cuma kewajiban kita adalah menafkahi anak kita itu kalau kita bercerai. Wajib kita menafkahi. Maryam, terima kasih. Sampai sini jadi dulu lah hendak zuhur harinya. Maryam, enggih 10 menit lagi zuhur. Enggih minta maaf, minta ridha ulun dengan pian sabarataan, minta halal. Mudahan apa yang kita berkumpul hari ini membawa manfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, cepat dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih yang memberi gift. Mudahan rezekinya senantiasa dilancarkan oleh Allah taala, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita semua, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, minta ridha, minta halal bagi yang kada terbaca pertanyaannya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Insyaallah jam 4 sore kita akan membaca kitab Fathul Qarib seperti biasa insyaallah di akun yang lain Al-Qurawi nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.